Suara teriakan memenuhi jalanan Jakarta, asap gas air mata menutup langit Paris, dan ribuan anak muda di Kathmandu menantang pemerintahnya. Dari Asia hingga Eropa, protes besar meledak hampir bersamaan. Pertanyaan muncul, apakah ini hanya gejolak lokal atau tanda krisis global yang lebih besar? Di Indonesia, akhir Agustus tahun 2025, ribuan mahasiswa, pekerja, dan pengemudi ojol memenuhi jalanan Jakarta. Isu utamanya adalah tunjangan DPR yang dianggap berlebihan. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, berita tentang fasilitas mewah anggota parlemen memicu kemarahan rakyat. Protes meluas hingga ke kota-kota lain seperti Bandung dan Surabaya. Tragedi memperparah situasi. Seorang pengemudi berusia 21 tahun tewas setelah ditabrak kendaraan lapis baja aparat. Foto dan video kejadian itu viral, menjadi simbol ketidakadilan yang memicu demonstrasi lebih besar. Pemerintah merespons dengan reshuffle kabinet, mencopot beberapa menteri ekonomi dan keamanan. Tapi menurut The Guardian, langkah itu gagal meredakan protes. Masalahnya bukan pada menteri, tapi pada sistem yang korup. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan rakyat lapar, elit foya-foya. Teriakan menuntut penghapusan tunjangan DPR menggema. Ini bukan sekadar protes, tapi cerminan jurang antara elit politik dan rakyat. Awal September, pemerintah Nipol melarang akses ke 26 platform media sosial. Alasan resminya demi stabilitas, namun hasilnya justru memicu gelombang perlawanan. Generasi Z, yang tumbuh bersama internet, melihat kebijakan itu sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan berekspresi. Ribuan anak muda turun ke jalan dengan poster, ponsel, dan semangat perlawanan digital. Bentrokan terjadi. Menurut Reuters, 19 orang meninggal akibat kekerasan aparat. Pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial, tapi kerusakan sudah terjadi. Kepercayaan publik runtuh. Yang menarik, protes ini tidak hanya soal internet. Ia menjadi simbol perlawanan generasi muda terhadap pemerintahan yang dianggap korup, tertutup, dan tidak transparan. Media sosial hanyalah percikan, bahan bakarnya adalah kekecewaan mendalam. Di Eropa Barat, ribuan orang memenuhi jalanan Paris dan Lyon. Gerakan yang dikenal sebagai Block Everything lahir untuk melawan rencana pemotongan anggaran negara ke 2026. Demonstran melakukan blokade jalan, membakar tong sampah, dan bentrok dengan polisi. Transportasi lumpuh, kehidupan sehari-hari terganggu. Pesan mereka jelas, pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan rakyat. Yang membuat protes ini semakin dramatis, ia terjadi tepat di hari pertama Perdana Menteri baru, Sébastien Lecornu, menjabat. Krisis legitimasi langsung mewarnai pemerintahannya sejak awal. Menurut Al Jazeera, protes di Prancis kali ini bukan sekadar respon terhadap anggaran. Ia adalah ekspresi kekecewaan terhadap elit politik yang dianggap semakin jauh dari rakyat, semakin sibuk dengan kepentingan sendiri. Indonesia, Nipol, dan Prancis punya isu berbeda. Tapi benang merahnya sama, rakyat merasa tidak lagi diwakili. Mereka marah, kecewa, dan mencari cara agar suara didengar. Di Indonesia, masalahnya ekonomi dan kesenjangan sosial. Di Nipol, kebebasan digital dan sensor. Di Prancis, anggaran dan kebijakan ekonomi. Intinya sama, kontrak sosial antara rakyat dan penguasa mulai retak. Laporan dari Council on Foreign Relations menyebut gelombang protes 2025 sebagai gejala krisis legitimasi global. Dunia sedang berubah. Generasi muda memainkan peran utama, sementara elit politik terlihat tidak siap menghadapinya. Pola lain yang muncul adalah penggunaan media sosial sebagai senjata. Di Indonesia, rekaman tragedi viral. Di Nipol, larangan platform justru memicu perlawanan. Di Prancis, seruan aksi menyebar lewat jaringan digital. Teknologi mempercepat kemarahan, memperluas solidaritas, dan memperkuat pesan rakyat. Protes yang dulunya lokal kini dengan cepat menjadi isu global, disorot media internasional, dan mendapat dukungan lintas negara.
Sobat Tentang Dunia, gelombang protes ini adalah alarm keras. Rakyat dari 3 benua menunjukkan hal yang sama. Mereka muak dengan elit yang tidak lagi mendengar. Pertanyaannya sederhana namun penting. Apakah pemerintah akan berubah? Atau justru semakin represif? Sejarah mengajarkan, ketika jarak antara rakyat dan penguasa terlalu jauh, perubahan besar pasti datang. Bagaimana pendapatmu? Coba tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.